Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline pemirsa, dan seperti kata saya tadi, kita akan men-take over Instagram dari Metro TV, dan tentunya saya akan mengajak beberapa netizen Metro TV untuk dapat menyuarakan aspirasinya dan juga memberikan pendapat terkait dengan sejumlah isu yang ada di Indonesia. Nah, di episode kali ini kami sedang membahas terkait dengan polusi yang ada di DKI Jakarta yang sudah semakin parah, dan juga bahkan ini sampai dengan beberapa hal dilakukan untuk dapat menanggulanginya, tapi ternyata masih belum bisa juga dapat terselesaikan dengan baik. Dan solusi atas polusi ini apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat, mengingat memang kebutuhan masyarakat untuk dapat bermobilisasi terganggu akibat dari polusi yang ada di DKI Jakarta. Ada banyak hal mulai dari dilakukan, termasuk juga ASN di WFH-kan, kemudian juga ada opsi ganjil genap yang ternyata juga sudah ditolak oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, bahkan juga sampai dengan mengecek beberapa kota satelit yang ada pabrik-pabrik seperti itu untuk memastikan dan juga melihat apakah benar polusi ini bukan hanya dari kendaraan saja. Nah, karena sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga masih belum bisa menanggulangi polusi di DKI Jakarta. Kita ingin mendengar nih dari teman-teman semua, netizen dan juga warganet pemirsa setia Metro TV, kira-kira ada tidak saran yang bisa diberikan oleh pemerintah khususnya untuk dapat menanggulangi polusi yang sudah semakin buruk di DKI Jakarta. Saya sudah bergabung dengan dua warganet kita di Instagram Metro TV. Yang pertama ada Mas Raymond dengan akun Monski dan juga Mbak Isti Listiani dengan akun Istiye. Halo, selamat siang teman-teman semua, Mbak Isti dan juga Mas Raymond. Halo, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Oke. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, meskipun keadaan di luar ini masih tidak menentu. Mbak Isti gimana, sehari-hari masih menggunakan masker atau tidak pada saat berkeluar? Masih banget, iya masih banget. Soalnya kan aku sendiri tuh alergi debu kan, jadi benar-benar gak bisa lepas sama sekali. Berarti memang sangat terasa sehingga menggunakan masker. Kalau Mas Raymond kesehariannya seperti apa? Bekerjakah atau gimana Mas Raymond sehingga harus keluar setiap harinya? Iya, saya juga bekerja ya, bekerja juga bekerja sehari-hari. Ketika bekerja dari jam 7 pagi itu sudah mulai kerasa polusinya, Mas? Lumayan ya, kalau saya lihat. Terlihat polusi dan juga dari ini memang ya makin menebal. Tapi kok nggak hujan-hujan gitu. Artinya dari pagi hari itu udah semakin terasa ya. Saya mau undang satu lagi ini Mbak Aisyah, bajunya kembar nih dengan Mbak Isti ya. Mbak Aisyah, sebagai warga DKI Jakarta, ketika sedang dihadapkan dengan polusi seperti ini, mengganggu nggak sih untuk Mbak Aisyah sebenarnya? Sangat mengganggu sih pastinya, Mas. Sehari-hari Mbak Aisyah bepergian keluar aktif atau bagaimana? Saya lumayan aktif sih, karena juga saya kerjanya mobilitas itu juga ya. Dan saya juga sering banget visit beberapa tempat lah di Jakarta. Jadi kalau menggunakan transportasi umum, permasalahannya saya juga mengalami kesulitan karena banyak akses yang nggak bisa dilalui dari rumah saya. Tapi kalau misalnya naik kendaraan pribadi juga macetnya lumayan. Jadi memang dengan kondisi polusi sekarang tuh juga agak bingung ya menghadapinya. Jadi mau transportasi umum atau kendaraan pribadi juga belum dapat belum dapat kira-kira mana yang paling efektif gitu untuk kebutuhan saya. Masih menakar seperti itu ya, kira-kira mana yang paling efektif untuk mobilisasi, tapi juga dilema karena polusinya masih juga belum berhenti. Nah, untuk solusinya, karena kan pemerintah sudah ada banyak sekali sebenarnya dilakukan, mulai dari ada ganjil genap yang ternyata ditolak juga oleh PJ Gubernur DKI Jakarta untuk 24 jamnya, kemudian juga ada pengecekan ke beberapa titik, sampai dengan penerapan WFH bagi ASN yang ternyata juga masih belum bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau menurut teman-teman semua, kira-kira apa ya solusi yang bisa dilakukan secara konkret jangka panjang untuk bisa menanggulangi polusi yang ada di ibu kota seperti ini? Saya mau tanya ke Mbak Isti terlebih dahulu. Menurut Mbak Isti gimana, Mbak? Oke. Kalau menurut saya sendiri sih, mungkin agak jangan cuma ASN ya.
Berkaca dari saat pandemi waktu lalu pun di saat semua kantor itu diadakan di Jakarta, ternyata works banget gitu. Itu mungkin untuk salah satu masukannya. Terus selain itu juga untuk yang ganjil genap itu menurut saya sih bakal ngebantu juga, karena selain bisa mengurangi polusi, itu juga bisa menekan atau mengurangi kemacetan di ibu kota gitu. Karena saya sendiri nih karena malas terjebak ganjil genap, jadi udah nggak pakai kendaraan pribadi kalau pergi kemana-mana. Jadi harapannya nanti jika ada ganjil genap dan aktifan, itu nanti masyarakat bisa bersinergi juga dan beralih gitu dari kebiasaan untuk menggunakan kendaraan pribadi jadi ke kendaraan publik gitu. Berarti WFH-nya baiknya ini diperluas lagi, bukan cuma ASN saja, tapi juga menyangkut semua karyawan yang ada di DKI Jakarta ya. Kalau Mas Raymond setuju juga dengan pendapat atau ada opini lain yang bisa diberikan? Ya, kalau melihat bagaimana WFH cukup berhasil ya mungkin bisa juga. Itu kan dengan jangka pendek ya. Tapi kalau melihat dari negara-negara maju, kalau kita berkaca ya dari negara maju, bagaimana mereka punya tingkat imunitas yang tinggi, tetapi mereka juga tidak mengalami polusi udara. Saya tahu pernah ada satu negara, mereka pemerintahnya benar-benar langsung menerapkan penanaman pohon gitu. Jadi mereka merset pohon-pohon yang cepat tumbuh dan cepat bisa hijau gitu. Mereka langsung cepat tanam dan di ruang terbuka pasti banyakin tuh ruang-ruang terbuka gitu. Karena kita kan nggak ngomongin jangka pendek aja gitu. Kalau kita melihat jangka panjang, bagaimana harus dilakukan sehingga pengurangan ini bersifat permanen. Jadi polusi udara itu kan tentu saja oksigen juga pastinya kan. Jadi ditambah oksigen. Jangan hanya kayak menerapkan ganjil genap, sedangkan ganjil genap itu bisa memperbanyak juga orang mobil dua. Nah, bagaimana diterapkan adalah permanen, tanaman pohon, ruang terbuka di banyak. Nah, itu bisa khususnya depannya. Baik, artinya diperlukan lagi ruang terbuka hijau untuk dapat melakukan penghijauan seperti itu ya. Kalau Mbak Aisyah, ini gimana menurut Mbak Aisyah sendiri? Apakah memang harus ada solusi lain selain WFH dan juga ruang terbuka hijau, atau mungkin sama juga solusinya menurut Mbak Aisyah? Silakan. Menurutku aku sama sih sebenarnya. Kalau misalnya solusinya ganjil genap saat ini juga kayaknya nggak terlalu efektif ya, karena setiap orang pun juga mungkin udah punya mobil dengan nomor plat ganjil dan genap gitu kan. Jadi memang mungkin solusinya bisa untuk beberapa corporate yang bisa melakukan pekerjaan dari rumah gitu. Itu bisa dilakukan. Karena memang itu sendiri dari beberapa waktu belakangan ini kan kita udah mulai banyak melakukan kegiatan work from home. Nah, ini juga lumayan efektif gitu. Yang penting kan pekerjaan semua bisa di-deliver dengan baik. Ya. Terus secara operasional dari perusahaan itu mungkin lebih minim jadinya kan, dibandingkan harus datang ke kantor. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan ke kantor. Itu sih. Iya, saya tangkap poinnya berarti ini teman-teman semua, Mbak Aisyah khususnya dan juga Mbak yang satunya lagi ini setuju ya kalau misalnya ganjil genap dan juga WFH diterapkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi polusi, karena kita sudah pernah sebelumnya di masa pandemi ada WFH dan juga ganjil genap semakin masif sehingga polusi di DKI Jakarta semakin berkurang. Ditambah lagi dari Mas Raymond tadi adanya penghijauan ini bisa membantu ya bagaimana polusi di DKI Jakarta ini bisa semakin dikurangi, bukan hanya dalam jangka waktu yang pendek saja, tapi juga untuk jangka waktu yang panjang maksimal seperti itu. Terima kasih teman-teman semua sudah menyuarakan aspirasinya dan juga memberikan opininya. Tentunya ini kita harapkan apa-apa saja yang sudah diberikan masukannya bisa didengarkan oleh pemerintah ya. Terima kasih rekan-rekan netizen. Kita ketemu lagi terus nonton Metro TV ya. Sesaat lagi kami masih akan kembali. Thank you.